kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua. Masuk ke masih gunnah ya, macam-macam gunnah. Tadi baru beberapa, baru sekitar sama ke berapa? Kelima? Ya kelima ya. Baik. Berikutnya gunnah. Macam-macam gunnah ada 8. Tadi kita jelaskan gunnah. Kita akan mempraktikkan gunnah di dalam Al-Quran. Pertama nun tasydid, mim tasydid. Kedua nun sukun bertemu dengan yanmu ya. Kemudian apa lagi? Nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, sif dasar dan lain-lain dari ikhfa hakiki. Kemudian ikhfa dulu ya tadi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, namanya ikhfa. Nah baru 4. Kelima sekarang mim sukun. Tadi kita bahas nun, nah sekarang mim. Gunnah berikutnya ketika kita mempraktikkan gunnah di dalam bacaan Al-Quran, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Namanya oleh para ulama diberikan nama idgham mislain shogir ya. Idgham mislain shogir atau kita kenal dengan idgham mimi. Idgham mimi. Kalau yang 3 ini di pembahasan nun sukun tanwin. Kalau yang 2 nanti ini pembahasan mim sukun. Baik. Mim sukun bertemu dengan mim. Nah, ini wajib kita gunnahkan, diberikan nama oleh para ulama idgham mislain shogir. Dinamakan idgham dikarenakan ada proses idgham mim masuk ke mim ya. Dinamakan mislain dikarenakan mimnya sama, mim bertemu mim, huruf yang sama. Dinamakan shogir dikarenakan huruf mim pertamanya sukun, huruf keduanya harokat. Nah nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang idgham ini di bab kedua. Mim bertemu dengan mim. Ketika kita baca Al-Quran, pertama kita gunnahkan, ya, kita gunnahkan sebagaimana di dalam nazam dikatakan nazam Hidayatus Sibyan. Kata para ulama, di antaranya kata Sa'id bin Sa'ad Nabahan di dalam kitab Matan Hidayatus Sibyan, waddagim ma'al gunnati inda misliha. Nah gitu ya. Idghamkan mim bertemu dengan mim, maksudnya inda misliha di sini mim bertemu dengan mim ma'al gunnati. Dalil semua yang ada di kitab di Riyadah di jilid kedua ini di pembahasan gunnah semuanya ada kata gunnahnya di pembahasan gunnah ya. Waddagim ma'al gunnah. Kemudian di atas wafakhimil gunnah. Kemudian wa akhfiya 'alal gunnah ifa. Kemudian wal qalbu indal ba bi gunnah. Kemudian juga di awal wa adhhiril gunnah. Jadi ini menunjukkan bahwa lafaz-lafaz tersebut, kaidah-kaidah tersebut harus disertai dengan gunnah. Ya. Kita langsung praktek saja karena ini cukup mudah. Ya, juga diberikan nama oleh para ulama selain idgham mislain shogir di kalangan kita di Indonesia kadang disebut dengan idgham mimi ya, idgham mimi. Atau juga ada yang mengatakan dikatakan dengan idgham syafawi. Antum lihat di sini. Ada para ulama yang menamakan dengan idgham syafawi. Jadi bisa idgham syafawi. Kenapa syafawi? Karena ada di pembahasan ya mim sakinah idhar syafawi ihfa syafawi. Nah maka idgham pun sama syafawi biar rata semuanya
Maka dinamakan idgham syafawi. Dan juga membedakan dengan idgham yang lainnya. Berarti ini mim bertemu mim, dan mim bertemu mim ini makhrajnya di syafawiyah, di dua bibir, maka lebih pas dinamakan dengan idgham syafawi. Sebagian para ulama mengatakan demikian. Juga ada yang mengatakan idgham mislain shagir ini dilihat dari tata cara. Idgham diidghamkan mim bertemu dengan mim, mislain karena dua hurufnya sama, shagir huruf pertamanya sukun, keduanya harokat. Nah, gitu. Dinamakan idgham mimi ini sebagai kemudahan saja, istilah saja di negeri kita terutama, biar cepat ya, biar tidak terlalu ribet, maka dinamakan idgham mimi. Nanti ada idgham tata, nah gitu. Idgham nunun gitu ya, nanti ada juga. Taib. Nah, ini penamaan saja ikhwah ya. Prakteknya sama, gunnah kan dipanjangkan sama seperti pada umumnya, tapi gunnahnya murni melalui hidung. Nanti ada tanda setelah mimnya tasydid, tapi ini tasydid ini bukan sebab terjadinya gunnah. Sebab terjadinya gunnahnya itu karena mim bertemu dengan mim, otomatis nanti mim keduanya ditambahkan dengan tasydid. Ya, seperti itu. Taib, kita praktekkan. Qulubihim marad, silakan. Lahum masyaw, lahum Musa, alaihim matara, wa bainahum mitsaq, kuntum mu'minin, wallaytum mudbirin, ja'atkum maw'izah, alaikum maqami, sa'yuhum mashkura, amrikum mirfaqa. Baca bersama-sama, tadlim minhu, 1, 2, 3. Tadlim min, terus 5. Nah, disiplinkan bacanya, hati-hati, lihat gunnahnya. Lihat gunnahnya. 1, 2, 3. Terus Taib, cukup ya. Lanjutkan ke gunnah berikutnya, gunnah yang ke-6. Ya, gunnah yang ke-6 berada di hukum mim sakinah, yaitu mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba. Dinamakan oleh para ulama apa? Ifa syafawi. Ya, ifa syafawi. Kenapa dinamakan syafawi? Karena mim dan ba ini makhrajnya berada pada dua bibir di syafawiyah, ya, maka dinamakan dengan syafawi. Dinamakan ikhfa, ya, dikarenakan ya ada sifat yang tersisa di huruf mim yang tidak murni kita idghamkan secara sekaligus, atau tidak kita hilangkan mim ini secara sekaligus, hilang mimnya meskipun satu makhraj. Ya, contoh tarmihim bihijarah, atau di sini kita contoh lihat wa ma hum bimu'minin, silakan. Baik. Nah, ini antara mim dan ba ini kalau kita baca idhar, maka jangan ada sifat gunnah tambahan pada mim. Contoh, wa ma hum bimu'minin, silakan. Maka itu idhar. Idhar itu apa?
membaca huruf tersebut dengan keaslian sifatnya. Itu idhar. Tidak dihilangkan sama sekali. Mim aslinya gimana? Wa ma hum bi. Hum bi, nah itu idhar. Kita baca huruf-huruf sukun, misalkan baca ba, ab, semua sifat hadir, makhraj hadir, nah itu namanya idhar. Baca ta, ad, nah itu namanya idhar. Kalau idgham bagaimana? Idgham menghilangkan sifat, gak ada sifatnya. Contoh, kita baca nun bertemu lam, ya, an la jadi alla, gak ada nun, gak ada sifatnya, bahkan makhrajnya gak ada. Jadi idgham itu maknanya menghilangkan huruf. Idhar memunculkan huruf, menghadirkan huruf tersebut. Nah itu namanya Nah apa itu ikhfa? Ikhfa itu pertengahan antara idhar dan idgham. Hadir sifatnya ada sebagian, juga ada yang hilang sebagian. Itu namanya ikhfa. Contoh ketika kita baca wa ma hum bimu'minin. Idhar bagaimana? Wa ma hum bimu'minin. Coba tuh 2 3. Idgham bagaimana idgham? Idgham. Idgham hilangkan mimnya gimana? Mimnya hilang. Hub bimu'minin. Wa ma hub bimu'minin itu namanya jadi mimnya hilang. Wa ma hub bimu'min. Kalau ikhfa bagaimana? Ikhfa itu ya wa ma hum, sifat gunnahnya tetap tersisa pada huruf mim, tapi posisi mulutnya dirapatkan. Ya, seperti itu. Wa ma hum bimu'minin. Silakan. Masih menghadirkan sifat sebagian, menghilangkan sifat yang lain pada huruf mim tersebut. Jadi tidak dimasukkan sekaligus, tidak dihadirkan sekaligus, tapi ada sebagian sifat yang muncul pada huruf mim. Maka ketika kita baca dengan rapat 2 bibir, itu sudah masuk ke dalam definisi ikhfa. Jadi ikhfa itu tidak selamanya harus direnggangkan, meskipun secara asal kaidah ikhfa itu harus renggang sebagaimana yang ada di dalam ikhfa hakiki. Semua ikhfa renggang kecuali kaf dan qaf, kecuali juga ikhfa syafawi bisa kita rapatkan 2 bibir, ya. Dan itu sudah masuk ke dalam ikhfa, ya. Meskipun para ulama nanti di sini ada khilaf. Ada orang-orang yang baca furjah itu tidak mengapa, ya, seperti itu nanti kita lihat jalur talakinya dari mana, guru kita mempraktekannya seperti apa, dan mana pendapat yang lebih kuat dari hal demikian. Taib. Nah di sini kita lihat dari perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata wa akhfiyan al mim in taskun bi gunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Dan ikhfakan huruf mim sukun disertai dengan gunnah ketika bertemu dengan huruf ba menurut pendapat yang dipilih oleh ahli tajwid. Jadi para ahli tajwid sepakat, ya, bahwa ketika ada mim bertemu dengan ba, ini hukumnya ikhfa bukan idgham. Bukan idgham. Karena nanti ada yang mengatakan idgham, dan kata Abu Amr Ad-Dani beliau mengatakan wal mimu la tudghamu fil babi lakinnaha tukhfa. Dan huruf mim tidak diidghamkan pada huruf ba, akan tetapi diikhfakan karena huruf mim memiliki suara dari hidung sama seperti huruf mim. Dan apa makna ikhfa di sini? Mana ikhfa dijelaskan oleh Imam Ibnu Mujahid bahwa ikhfa itu tidak selamanya harus furjah, harus ada renggang. Makna ikhfa juga bisa dikatakan menurut Imam Mujahid rahimahullahu taala, beliau mengatakan mukhfatun lintibaqis syafataini alaihima. Ikhfa adalah dengan merapatkan 2 bibir pada kedua huruf tersebut. Nah, ini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa pendapat yang lebih, ya, kuat menurut pandangan kami, nah, terkait
pembahasan ikhfa syafawi dan juga iqlab itu dengan merapatkan dua bibir karena sesuai dengan talaki dan juga dari segi teori. Kalau kita merujuk dari teori-teori yang ada, banyak dari ulama-ulama terdahulu yang berpandangan bahwa membaca ikhfa syafawi atau iqlab itu dirapatkan dua bibirnya. Ya, dirapatkan dua bibirnya. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan di bab iqlab dan juga ditambahkan dengan makna ikhfa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mujahid. Imam Ibnu Mujahid itu adalah ulama terdahulu tahun 200 Hijriahan. Yang beliau menamakan qiraat, menisbatkan qiraat kepada imam-imam yang 7. Beliau memiliki kitab judulnya Kitab Qiraat Pertama. Kitab Qiraat Pertama ditulis itu oleh Imam Ibnu Mujahid, namanya Kitab As-Sab'ah, kitab 7. Ya, Kitab As-Sab'ah itu kitab yang berkaitan dengan qiraat yang dinisbatkan bacaan tersebut kepada imam yang masyhur di zamannya, sebagaimana yang kita kenal sekarang bacaan riwayat Hafs an Asim, Imam Asimnya itu. Nah gitu ya, dan dinisbatkan kepada Imam Asim itu, yang menisbatkannya adalah Imam Ibnu Mujahid. Ya, seperti itu. Taib. Dan beliau mengatakan ikhfa yang dimaksud ketika membaca ikhfa syafawi itu diantaranya adalah lintibakis syafatain, yaitu dengan merapatkan dua bibir. Ya, dengan merapatkan dua bibir, yaitu dengan itbak. Nah, taib. Ini ada beberapa perdebatan tentang permasalahan furjah dan itbak ini. Nah, nanti antum bisa lihat kembali atau baca kembali permasalahan tersebut. Intinya kita boleh membaca dengan itbak juga dengan furjah. Kita lihat bagaimana guru kita mempraktikannya. Taib. Wa ma hum, rapat tapi jangan terlalu kuat. Ya biasa saja, jangan juga direnggangkan. Wa ma hum bimu'minin. Silakan. Gunnah, ya, digunnahkan. Alaihim bil ism. Mubtadikum binahar juluduhum baddalnahum ja'akum burhan hum bis-sahirah ka'annahum bunyan. Taib. Pada ka'annahum bunyan ada berapa gunnah di situ? Ada dua. Gunnah pertama yang mana? Nun tasydid. Namanya apa tadi? Gunnah musyaddada. Kemudian gunnah yang kedua, mim bertemu dengan ba, namanya apa? Ikhfa syafawi. Nah nanti kita latihan demikian ya. Yu'adzibukum bidzunubikum bal antum bashar. Ya kan? Amwalakum bainakum bil batil. Baik, selesai sudah pembahasan gunnah yang ada di nun, pembahasan nun sakinah tanwin dan juga yang ada di mim. Berikutnya gunnah yang lain yang terjadi di dalam baca Al-Qur'an itu terjadi ketika ba bertemu dengan mim. Dibalik, kalau tadi mim bertemu ba, sekarang ba bertemu dengan mim. Dan hukumnya adalah idgham. Namanya idgham mutajanisain shagir. Nah, namanya idgham mutajanisain shagir
atau juga bisa dinamakan idgham ba fil mim. Idgham ba fil mim. Ba bertemu dengan mim. Ya. Apa mim bertemu ba kesimpulannya ikhfa, sedangkan ba bertemu mim kesimpulannya idgham, padahal cara bacanya sama. Gunnah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau ba bertemu mim, ba-nya hilang sempurna dan gunnahnya ada di posisi kedua. Sedangkan mim bertemu ba, mimnya tetap ada gunnah di posisi pertama, ya, gunnahnya ada di posisi pertama atau di huruf pertama. Maka kesimpulan hukumnya beda oleh para ulama. Ba bertemu mim namanya adalah idgham, bukan ikhfa lagi. Sebaliknya mim bertemu ba, ikhfa bukan idgham. Nah, ba bertemu mim ini antum jangan takut, di sini cuma ada satu kata saja di Al-Qur'an pada kata ma'ana. Ya. Baik, hanya pada kata irkam ma'ana. Di Al-Qur'an cuma ada satu. Di Al-Qur'an cuma ada satu kata pada kata irkam ma'ana. Asalnya irkab ma'ana. Diidghamkan, ba-nya hilang sempurna, masuk langsung ke mim dan digunnahkan. Makanya mimnya menggunakan tasydid, irkam ma'ana. Silakan. Nah, kita praktekkan yang dari sini saja. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Silakan. Nah, apa kata para ulama? Udghimat wal ba fil mim allati fi irkab atat. Diidghamkan huruf ba sukun ketika bertemu dengan mim yang datang lafad kepadanya apa? Lafad irkam ma'ana. Ada di halaman 19 ikhwan akhwat ya. Layarnya tidak terlihat afwan. Oh, ada lagi ya, taib. Dan juga dijelaskan oleh para ulama bahwa ba bertemu mim ini wajib digunnahkan. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama di sini oleh Imam Ar-Ri'ayah, di dalam kitab Ar-Ri'ayah oleh Imam Al-Maki. Irkam ma'ana wala budda min idharil gunnah. Nah, di sini ya catatannya. Pada kata irkam ma'ana, maka kata para ulama la budda, wajib diidharkan gunnahnya, dijelaskan gunnahnya, disertai gunnahnya itu ada tambahan. Nah, ini dalilnya bahwa irkab ma'ana ini dibaca gunnah, ya. Taib. Cuma ada satu, ya. Cuma ada satu pada kata irkab ma'ana saja. Taib. Kita lanjutkan gunnah terakhir yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa? Yaitu alif lam bertemu dengan nun. Ya. Alif lam bertemu dengan nun. Berada pada hukum alif lam syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah banyak. Ada 14. Tapi yang digunakan cuma satu saja. Alif lam bertemu nun. Alif lam bertemu mim, meskipun mim huruf gunnah tapi tidak gunnah. Ya, inilah bukti bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan talaki, bukan semata-mata teori saja. Karena kalau teori harusnya alif lam bertemu mim juga gunnah. Karena mim huruf gunnah, tapi tidak terjadi. Ya, ini dibaca alif lam bertemu mim idhar, sedangkan alif lam bertemu nun dibaca gunnah. Secara teori alif lam bertemu dengan nun itu gunnah, huruf lam ya. Tapi kalau ada lam ya bertemu dengan nun, lam saja bukan alif lam. Contoh dolal nah ini juga sama, lam bertemu nun. Secara
hukum harusnya gunnah karena lam bertemu nun. Tapi di dalam baca Al-Quran itu bukan hanya teori saja, harus disertai dengan talaki. Yang digunnahkan itu ketika alif lam. Ingat satu lagi, alif lam bertemu dengan nun saja. Sedangkan lam yang berada di selain alif lam maka tidak digunnahkan meskipun bertemu dengan nun. Ya, meskipun dengan mim, contohnya dolal. Nah, maka pembahasan ini kita bahas, kita cantumkan di kitab Riyadhah karena berkaitan dengan gunnah yang mesti kita gunnahkan. Ya, kita akan baca bareng-bareng. An-nuha, silakan. Mana gunnahnya? Alif lam bertemu nun. Bukan karena nun tasydid, tapi alif lam bertemu dengan nun. An-naffasati, silakan. An-na'im, An-nadhir. Kita ke bawah, bin nawasi. Ke bawah lagi, wan nawa. Ke bawah lagi, lin nadhirin. Nah, lin nadhirin ini alifnya dihilangkan, hamzatu wasalnya dihilangkan karena digabung dengan lam pertama, li an-nadhirin, asalnya li an-nadhirin, kemudian digabung hamzah wasalnya hilang jadi lin nadhirin. Jadi lin nadhirin itu bukan lam bertemu nun, tapi alif lam bertemu dengan nun. Sama dengan lin nabi, li ditambah an nabi. Sama dengan lin nisa, walin nisa, li ditambah an nisa. Linnas, li ditambah an-nas jadi linnas. Ya, itu ya. Ini nanti beberapa poin di dalam Al-Quran seperti ini kejadiannya. Alif lam itu dihilangkan hamzah wasalnya. Sedangkan yang lainnya antum melihat hamzah wasalnya ada nampak ya. Kita lihat. Nah, gitu. Jadi penyebab gunnahnya dikarenakan alif lam bertemu dengan nun sama. Taib. Apa dalilnya alif lam bertemu nun dibaca dengan gunnah? Nah, secara jelas para ulama tidak ada yang menyebutkan langsung alif lam nun itu harus gunnah. Tapi secara tersirat ada. Kecuali kitab-kitab sekarang ya, kitab-kitab sekarang nanti para ulama ada yang menjelaskan alif lam bertemu nun itu gunnah. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu tidak ada atau ana belum menemukan ya secara langsung para ulama mengatakan alif lam bertemu nun itu gunnah, tapi tersirat ada sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ja'bari rahimahullah di dalam nazamnya, wan nun asmi' fil ada'i taninahu dza gunnatin minhum nuha afnani. Di sini beliau memberikan nasihat kepada para pembaca Al-Qur'an bahwa harus membaca ketika membaca nun ya, membaca nun itu harus disertai dengan gunnah, dengung, taninahu. Dengan dengung, dza gunnatin, yaitu ada bunyi gunnah atau ada sifat gunnah. Dan beliau memberikan contoh pada lafadz minhum. Gunnahnya asli, gunnah asli. Pada nun sukun, juga pada kata afnan. Pada kata afnan di sana ada nun yang berharokat, afnani. Nah, pakai gunnah asli. Dan yang ketiga, an-nuha, lafadz nuha. Di Al-Quran lafadz nuha itu cuma ada satu lafadz dan itu pun menggunakan alif lam, an-nuha. Lafadz an-nuha. Maka ini jadi dalil bahwa alif lam bertemu nun ya pada lafadz an-nuha itu digunnahkan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ja'bari rahimahullah, dza gunnatin, gunnah disertai dengan gunnah dan gunnahnya ditambah menggunakan tambahan atau dipanjangkan ya seperti itu. Taib. Kemudian terakhir pembahasan gunnah. Para pembaca Al-Qur'an ya
ketika membaca gunnah ini banyak kekeliruan yang sering terjadi. Di antaranya yang dibahas oleh para ulama, istilah dari para ulama itu namanya tatnin. Tatnin. Apa itu tatnin? Tatnin ini membaca gunnah berlebihan. Istilahnya tatnin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ketika beliau memperingatkan bukan bacaan bertajwid jika diantaranya adalah wala bitatninil gunnat. Tidak termasuk bacaan bertajwid jika berlebihan dalam gunnah. Maka ini termasuk kesalahan meskipun tidak merubah makna yang harus kita hindari, dan para ulama sejak zaman dulu mewanti-wanti, memberikan peringatan-peringatan yang artinya bacaan yang dari Nabi itu tidak seperti itu. Bacaan Nabi ketika menggunakan huruf tidak berlebihan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang, ya, demi kepentingan ingin dipuji atau yang lainnya. Maka ini dilarang. Ya, tidak boleh kita menggunakan secara berlebihan. Adapun ketika kita keliru di dalam talaqi, itu hal yang wajar, kita tinggal perbaiki. Ataupun ketika kita keliru tidak sadar, ketika kita baca sendiri, dan itu pun kita masuk ke dalam fattakullah mas tata'tum, bertakwa sesuai dengan kemampuan kita. Ya, karena agama kita itu agama yang mudah. Di antara makna mudah di sini adalah ketika kita memiliki uzur tidak bisa melakukan hal tersebut, maka kita tidak berdosa ketika melakukan kesalahan yang terjadi ketika membaca Al-Quran. Ya, di antaranya ketika membaca gunnah. Taib, seperti itu ya. Nah, selesai gunnah di dalam kitab Riyadhah jilid 2, tinggal kita masuk ke latihan. Ya, anak akan bacakan, sama-sama antum bacakan. Kemudian tinggal cek ada berapa gunnah di dalam ayat tersebut. Dan sebutkan nama gunnahnya sebagai gunnah yang tadi yang kita bahas yang 8 itu. Ya, coba kita ulang. Gunnah pertama apa? Gunnah musyad dada. Kedua idgham bigunah. Ketiga iqlab. Keempat ifa hakiki. Kelima idgham mislain atau idgham mimi. Keenam ifa syafawi. Ketujuh idgham mim idgham ba bertemu dengan mim, gitu saja ya. Kedelapan, gunnah kedelapan alif lam bertemu dengan nun. Nah, langsung hafalkan huruf, gak apa-apa. Ya, atau idgham syamsiyah. Kita baca bareng-bareng di kotak pertama. Ana dulu. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Silakan. Fa imma nadhhabanna bika fa Taib. Soal ada berapa gunnah pada ayat tersebut? Pertama, fa'im, nama gunnahnya apa? Gunnah musyaddada. Alasannya kenapa? Mim tasydid. Dalilnya, lihat kitab saja. Ada di bawahnya. Kemudian nadhhabanna, ada gunnah tidak? Mana? Nun tasydid. Namanya apa tadi? Gunnah musyaddada. Fa inna minhum ada gunnah? Kenapa? Bukan mim tasydid tapi mim bertemu dengan mim, namanya apa? Idgham mislain atau idgham mimi. Muntaqimun ada gunnah? Mana gunnahnya? Nun bertemu dengan tak, hukumnya apa? Ifa hakiki. Dalilnya? Nah, lihat kitab. Sudah ada, antum tidak perlu cari, tinggal lihat kitab saja. Minimal tahu halamannya ya. Antum ketika ditanya dalilnya, antum merujuk ke kitab, antum bisa membacakan. Lanjutkan. Alla ta'budu illallah. Jangan.
Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Baik, ada berapa gunnah? Innani, gunnah mana? Langsung sebutkan namanya. Gunnah musyaddah. Lakum mi. Nadhiru wa. Idgham bi gun. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? 4. Sebutkan. Ya, mim, nun, waw. Ya, seperti itu. Insyaallah antum sudah paham lah insyaallah ya. Bab gunnah insyaallah lulus insyaallah. Kita lanjutkan ke bab kedua. Nah, bab kedua ini kita fokus ke idgham dan bab idgham ini cukup lumayan. Cukup lumayan ya. Tadribatu ala anwa'il idgham. Latihan membaca macam-macam idgham di dalam Al-Quran. Di bab ini kita akan mempraktikkan semua permasalahan idgham ketika kita membaca Al-Quran disertai dengan kaidah dan contoh. Semua idgham, macam-macam idgham. Bahkan idgham yang tadi kita gunakan di bab-bab pertama juga nanti akan terbahas di sini. Akan terbahas. Baik ya. Pertama, bab idgham ini perlu kita pahami bahwa bab idgham ini berkaitan dengan riwayat. Dengan riwayat yang kita baca. Kita menggunakan riwayat siapa maka idghamnya nanti beda-beda. Bisa beda-beda. Baik ya. Nah, kita menggunakan riwayat siapa? Riwayat Hafs an Asim. Bahkan huruf ke huruf yang lainnya pun sama, nanti bisa beda-beda. Kadang di satu riwayat dzal bertemu ta idgham, di kita tidak. Di riwayat yang lain dal bertemu dad idgham, kita tidak. Riwayat yang lain ain ba bertemu ba, dua-duanya harokat, idgham, kita tidak. Riwayat yang lain misalkan ha bertemu ha, dua-duanya harokat, ya idgham, di kita tidak. Nah, nanti sesuai dengan riwayat. Artinya apa? Bab idgham ini sandarannya adalah contoh atau talakti, ya talakti. Itu sandaran daripada bab idgham yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita masuk pembahasan idgham, ingat-ingat kita menggunakan riwayat Hafs an Asim. Kemudian juga idgham ini ya, cara memahami idgham harus dengan contoh. Harus dengan contoh. Tidak bisa kita paham idgham tanpa contoh. Jadi antara teori itu harus ada contohnya. Karena nanti ada teorinya seperti ini, tapi contohnya tidak ada. Maka tidak terjadi idgham. Ya, seperti itu. Jadi harus dengan contoh sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wafhamanhu bil musul, kata beliau. Wafhamanhu bil musul. Pahami bab idgham ini dengan musul, dengan contoh. Makanya nanti di dalam kitab Riyadhah semua contoh idgham ada di sini. Kita pindahkan yang ada di Al-Qur'an, lafaz-lafaz idgham di kitab Riyadhah di jilid 2. Di bab kedua. Jadi artinya apa? Artinya ketika antum bisa mempraktikkan idgham, contoh-contoh idgham, lafaz-lafaz idgham yang ada di bab 2 ini, antum bisa baca Al-Qur'an. Ketika nanti antum baca dari Al-Baqarah sampai An-Nas, antum sudah tidak asing lagi tentang pembahasan idgham ini. Oh, ini idgham, ini tidak. Oh, ini idgham mutajanisah, ini tidak. Kalau antum sukses baca
lafad-lafad contoh yang ada di bab kedua ini. Ya, yang ada di bab kedua. Taib. Kemudian makna idgham, kata para ulama, idgham itu maknanya menghilangkan huruf secara umum. Hilangkan huruf. Itu makna idgham secara umum. Menghilangkan huruf. Jadi harus ada proses huruf yang hilang ketika kita membahas tentang idgham. Yang berikutnya adalah terdiri dari pertemuan huruf, pertemuan dua huruf. Jadi terdiri dari dua pertemuan huruf. Jadi harus ada dua huruf, salah satunya nanti hilang. Salah satunya hilang. Jadi syarat terjadi idgham itu pertama harus dihilangkan hurufnya. Kedua terdiri dari dua huruf. Ketiga, huruf pertamanya harus sukun. Huruf pertama harus huruf pertamanya harus sukun. Ya. Huruf pertamanya harus sukun. Antum harus menyukunkan huruf pertama baru bisa jadi idgham. Contoh. Ya. Contoh, kita kasih contoh. Ba bertemu dengan ba misalkan. Ba pertama sukun, ba keduanya harokat. Pertama di sini sudah terjadi atau masuk ke dalam syarat idgham, ada dua huruf. Kedua, huruf pertamanya keduanya maka bisa diidghamkan. Bisa terjadi idgham. Nah, kapan terjadi idgham? Huruf apa saja? Kemudian pertemuan huruf satu dengan huruf apa? Nah, maka ini perlu hafalan, ya. Perlu apa? Hafalan sesuai dengan riwayat yang kita baca. Nah, perlu hafalan. Perlu contoh, perlu hafalan. Kalau kita tidak hafal hurufnya bagaimana, Ustaz? Antum bisa lihat tanda baca saja di Al-Quran. Tanda baca idgham itu pertama, ba-nya tidak menggunakan tanda sukun. Keduanya, ba-nya nanti menggunakan tasydid. Nah gitu. Maka itu tanda idgham. Kalau ada tanda demikian, antum jangan ragu-ragu menghilangkan huruf pertama. Ya. Jadi bisa dikenali dengan tanda baca atau dengan tadi hafalan atau dengan teori yang akan kita pelajari sekarang. Ya, dengan teori yang akan kita pelajari sekarang. Baik. Sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa idgham ini harus ada yang namanya apa? Pertemuan huruf. Pertemuan huruf di dalam bahasa Arab namanya alaqatul huruf. Alaqatul huruf. Pertemuan huruf hijaiyah di dalam baca Al-Quran terjadi ada 3. Ya. Pertama, pertemuan huruf yang sama. Yang sama. Apa yang sama contohnya? Ba bertemu dengan ba, ta bertemu dengan ta. Apalagi ain bertemu dengan ain, ro bertemu dengan ro. Pokoknya hurufnya sama saja, bertemu. Bagaimana caranya bisa jadi idgham? Sukun pertama, keduanya harokat. Kalau pertemuannya sama, hurufnya sama, tapi dua-duanya harokat, kira-kira menurut antum idgham atau tidak? Tidak, karena tidak memenuhi syarat Apa syarat idgham? Sukun, harokat. Nah gitu ya. Baik. Atau yang lain misalkan nun bertemu dengan nun. Nah pertemuan huruf yang sama ini dinamakan di dalam kaidah tajwid
apa? Mutamasilain. Antum lihat di kitab Riyadhah ya. Namanya mutamasilain. Jadi pertemuan huruf yang sama, kalau huruf pertamanya sukun, keduanya harokat, maka dinamakan dengan idgham mutamasilain. Ya. Kita akan bahas di Riyadhah di bab pertama. Antum bisa lihat. Baik. Ya. At-tadribatu ala anwa'il idgham mutamasilain fil Qur'an. Latihan macam-macam idgham mutamasilain di dalam Al-Qur'an. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, ada tidak apakah semua huruf hijaiyah ini terjadi pertemuan huruf yang sama dan pertamanya sukun, keduanya harokat atau tidak? Atau hanya beberapa huruf saja? Misalkan jim harokat sukun bertemu dengan jim, idgham tidak menurut antum? Jim sukun bertemu jim harokat, idgham tidak? Idgham. Pertanyaannya, ayatnya di Al-Qur'an. Tidak ada, ya. Jim bertemu dengan jim tidak ada. Contoh yang lain. Sa sukun bertemu dengan sa, masuk syarat idgham tidak? Masuk. Idgham tidak. Ada tidak di Al-Qur'an? Nah, kalau tidak ada gak boleh bahas. Nah, gitu ya. Tidak ada. Saya lagi. Dal sukun bertemu dengan dal. Masuk gak ke syarat idgham? Idgham tidak. Ayat di Al-Qur'an? Ada, dal bertemu dal ada. Ada ya. Baik, di Al-Qur'an ada. Qad dakhalu wa qad dakhalu. Ada lagi di tempat lain qad dakhalu dal bertemu dal? Cuma ada satu saja itu. Qad dakhalu. Nah, jadi prakteknya namanya sedikit nanti. Nah, kami menyusun di bab mutamasilain ini kita kumpulkan, ternyata kesimpulannya tidak semua huruf yang sama itu di huruf-huruf hijaiyah itu ada pertemuan huruf yang sama yang memenuhi syarat idgham, tidak semua. Hanya ada beberapa huruf saja di Al-Qur'an. Dan ketika kita cek di sini antum lihat di halaman 25 ya. Hanya ada 14 huruf saja kalau enggak salah. Ba bertemu dengan ba ada di Al-Qur'an. Ta bertemu dengan ta ada, dal bertemu dengan dal, zal bertemu dengan zal, ra bertemu dengan ra, ain bertemu ain, fa bertemu fa, kaf bertemu kaf, lam bertemu lam, mim bertemu mim, nun bertemu nun, waw bertemu waw, ha bertemu ha, ya bertemu dengan ya. Selainnya huruf hijaiyah tidak ada. Tidak ada jim bertemu jim. Tidak ada sa bertemu sa. Tidak ada ha bertemu dengan ha. Kho bertemu kho tidak ada. Tidak ada yang idgham kalau memenuhi syarat idgham, yang ada hanya huruf-huruf itu saja. Ya. Dan itu pun sudah kita cantumkan di contoh di kitab Riyadhah di bab kedua. Ada berapa ba bertemu ba di Al-Qur'an, ada berapa ta bertemu ta di Al-Qur'an, sudah kita cantumkan. Artinya idgham yang pertama yang kita pelajari itu idgham mutamasilain yang berada pada huruf-huruf tersebut, ya. Ba, ta, dal, zal, ra sampai huruf ya, dengan syarat apa? Huruf pertamanya sukun, keduanya harokat. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya sukun apaan? Ya bertemu dengan ya harokat. Ya sukun bertemu dengan ya harokat. Kira-kira memenuhi syarat idgham tidak? Memenuhi ya. Kemudian kedua, ada gak di sini di hurufnya ya bertemu ya? Ada. Idgham atau tidak? Gimana? Nah, ini bisa dua, bisa idgham, bisa idhar. Nah, gitu ya. Kapan yang idgham? Kalau ya-nya lin, ai. Kalau ya-nya
lin. Kapan idhar? Kalau ya-nya huruf mad. Contoh di Al-Quran, alladzi yuwaswisu. Dzi yuwaswisu. Nah, antum baca saja di ini. Nah, poin ketiga. Pertemuan dua huruf yang sama dalam kondisi shogir memenuhi syarat idgham tadi, ya. Huruf pertamanya sukun, huruf keduanya harokat, dan hurufnya sama, ya. Terjadi idgham mutamasilain, hampir semua huruf hijaiyah di antaranya huruf-huruf tersebut, kecuali dua huruf yang tidak jadi idgham, yaitu pada huruf ya maddiyah bertemu dengan ya. Nah, contohnya alladzi yuwaswisu, atau waw maddiyah bertemu dengan waw. Contoh qalu wahum. Antum tidak baca qalu wahum, tapi dipanjangkan terlebih dahulu madnya qalu wahum. Alladzi yuwaswisu, tidak dibaca alladzi yuwaswisu. Kecuali kalau ya-nya lin. Ya-nya lin, contoh ini. Bi'ayyikum. Bi'ayyikum. Kecuali kalau wawunya lin. Fanadau walata. Fanadau walata. Fanadau walat. Terjadi idgham. Yang lainnya tidak. Di huruf maddiyah tidak diidghamkan. Nah, ini pengecualian idgham mislain. Ya. Kita langsung aja praktik ihwa ya. Idrib bi'asaka. Silakan. Ba bertemu ba di Al-Quran hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 lafad saja. 5 lafad, lafadnya ada yang berulang. Contoh idrib bi'asaka, nanti berulang di beberapa surah. Sekali lagi kita baca idrib bi'asaka. Taib, mana idghamnya? Ba bertemu dengan ba. Mislain atau bukan? Mislain. Kenapa mislain? Karena hurufnya sama. Kedua, tanda bacanya pertamanya sukun bertemu harokat atau tidak? Sukun bertemu harokat istilahnya sogir. Ya, dihafalkan. Istilahnya sogir itu apa? Sukun bertemu harokat. Istilahnya sogir. Taib. Ya. Idgham atau tidak? Idgham. Gunnah atau tidak? Tidak digunnahkan. Ingat, jangan digunnahkan. Ya, taib. Lanjut. Wal yaktub bainakum. Silakan. Idhhab bi kitabi fadrib bih wala yaghtab ba'dukum. Nah, di Al-Quran dari Al-Baqarah sampai An-Nas hanya itu saja. Ba bertemu ba, ada 5 lafad. Kemudian ta bertemu dengan ta. Ta bertemu ta sekitar 7 ya. Ada 7 lafad di Al-Quran, sebagian ada yang berulang. Pertama, rabihat tijaratuhum. Silakan. Cara bacanya taknya hilang sempurna, tak pertama, enggak ada, ya. Tala'at tazawaru, silakan. Gharabat taqriduhum. Kalau idhar bagaimana? Tak pertamanya dihadirkan hamznya, contoh. Gharabat taqriduhum, silakan. Idgham hilang, gharabat taqriduhum, silakan. Mudah yang mana? Idgham atau idhar? Idgham. Nah, maka kata para ulama, fungsi idgham itu memudahkan baca. Adanya idgham itu kemudahan. Ya, contohnya barusan. Kita lanjutkan. Fama zalat tilka kanat ta'malu kanat ta'budu
kanat ta'tihim. Nah itu ta bertemu ta di Al-Quran hanya itu saja. Tidak ada yang lain. Jadi antum ketika sudah baca ini insya Allah nanti tidak asing lagi di Al-Quran ketika antum baca. Kemudian dal bertemu dal. Cuma ada satu di Al-Quran. Lafad wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Silakan. Jika diidharkan dal pertamanya tetap ada qalqalah. Wa qad dakhalu. Silakan. Idgham. Wa qad dakhalu. Gampang mana? Idgham. Nah gitu ya. Idzahaba. Dzal bertemu dzal juga ada satu di Al-Quran. Lafad idzahaba. Idzahaba. Wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Ra bertemu ra juga sedikit di Al-Quran. Dan lafadnya itu saja. Tapi berulang saja. Ra bertemu ra. Kemudian tastati' alaih. Ain bertemu ain, ada dua di Al-Quran di surah yang sama. Tastati' alaih. Kemudian fa bertemu fa, ada satu di Al-Quran pada lafad yusrif fi. Kaf bertemu kaf, satu juga di Al-Quran pada lafad yudrikum. Bal labista. Bal labista. Lam bertemu lam, ini lebih dari satu, cuma di sini tidak dicantumkan semuanya karena banyak. Minkum marido. Taib, mana idghamnya di sini? Mim bertemu dengan mim. Tadi namanya ihwa apa? Idgham mislain. Kenapa mislain? Hurufnya sogir atau kabir? Kenapa sogir? Sukun bertemu harokat. Pertanyaan berikutnya, gunnah atau bila gunnah? Gunnah berarti nama lengkap ini namanya apa? Idgham mislain sogir bigunnah. Tambah, ada tasydid tidak? Nah kalau ada tasydid namanya kamil. Kalau gak ada tasydid nakis. Nah gitu. Ya nanti kita nambah lagi. Nah nanti kita akan belajar ya. Nasbira. Silakan. Idgham bigun. Nah idgham bigunnah cuma baru sebagian saja namanya. Nama yang lain idgham bigunnah, kemudian mutama silain sogi. Jadi namanya panjang, cuma kita kenalnya sedikit-sedikit. Nah gitu ya. Taib. Kemudian waw bertemu waw. Awazanuhum. Taib. Ini kira-kira ada gunnah atau tidak? Tidak ada. Dan banyak orang-orang itu menggunakan waw bertemu waw, seolah-olah nun sukun bertemu waw karena ada tasydid. Padahal tidak digunnahkan karena di sini tidak ada illah atau sebab gunnahnya. Tidak ada nun, tidak ada huruf mim. Nah, maka hati-hati ya. Awazanuhum. Silakan. Asaw wa kanu. Jadi antum baca langsung hentak saja. Ihtadaw wa in. Ataw wa yuhibbuna. Ittaqaw wa amanu. Ittaqaw wa ahsanu. Afaw wa qalu. Nah, ini yang waw banyak sampai terakhir pada watawallaw wastaghna. Paling banyak waw bertemu waw di Al-Quran. Watawallaw wastaghna. Silakan. Kemudian bertemu ha di Al-Quran ada 3 lafad yang diidghamkan. Lafad pertama yuwajjihu. Silakan. Kalau ha bertemu ha gak ada. Ha bertemu ha gak ada. Yang ada ha bertemu dengan ha. Yukrihunna. Silakan.
Kemudian lafad maliyah halaka kalau wasol itu bacanya dua cara, idgham atau idhar. Ya, nah kita pilih idgham saja di sini. Maliyah halaka, silakan. Nah itu idgham. Idhar bagaimana? Idhar dijelaskan haknya tapi berhenti dulu sejenak. Maliyah halaka, silakan. Berhenti dulu. Maliyah halaka. Saktah, namanya Nah saktah itu bagian daripada idhar. Ya cuma berhentinya menjelaskan huruf haknya dijelaskan terlebih dahulu, sifatnya, karakternya, tapi kita berhenti dulu untuk membedakan antara idgham. Ya, untuk membedakan antara idgham. Karena kalau tidak berhenti, coba idharkan maliyah halaka tapi jangan jeda. Coba, 1, 2, 3. Idgham. Jadi idgham. Maka cara mengidharkannya itu dijeda. Maliyah halaka. Nah itulah idhar pada hak sukun bertemu ha di surah Al-Haqqah ya. Cuma ada satu di sini. Ada dua cara baca. Dibaca idhar, dibaca idgham. Kemudian huruf ya bertemu ya. Cuma ada satu saja di Al-Quran. Di surah Al-Qalam. Asalnya bi'ayyikum. Cuma disatukan ya. Jadi bi'ayyikum, silakan. Mushaf penulisan ya-nya satu ya saja. Bi'ayyikum. Nah, sebagian mushaf seperti ada khilaf penulisan di dalam mushaf, di dalam rosem. Ada yang menggunakan 2 ya, ada yang menggunakan 1 ya. Nah, nanti antum melihat mushafnya ya. Kalau di mushaf Timur Tengah tetap menggunakan 2 ya. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Abu Amr Ad-Dani dalam kitabnya An-Nukat ya, di dalam kitab Rosem. Di sini ada perbedaan penulisan tanda huruf ya. Ada yang menyatukannya, ada yang tetap ada 2 ya. Nah, maka kalau ada 2 ya seperti ini idgham ya sukun, ya lin, bi'ai bertemu dengan ya, hanya ada 1 di Al-Quran pada lafad bi'ayyikum. Bi'ayyikum. Nah itulah yang dinamakan dengan idgham mutamasilain shagir. Ya, jadi idgham mutamasilain ini di dalam riwayat Hafs an Asim semuanya shagir, semuanya syaratnya harus sukun bertemu dengan harokat. Ada nanti yang kabir harokat bertemu harokat, tapi secara lafad, secara penulisan sudah ditulis seperti ini. Nah ini adalah idgham kabir yang ada di riwayat Hafs an Asim yang penulisannya sudah digabungkan. Contoh sederhana, ni'ma asalnya ni'ma ma. Ni'ma ma. Nah ma mim bertemu dengan mim, dua-duanya harokat, tapi diidghamkan hanya pada lafad ni'ma. Tapi penulisan di Al-Quran sudah seperti ini. Jadi untuk kita sebenarnya tidak perlu belajar yang ini ya. Ini untuk catatan saja bahwa di riwayat Hafs an Asim terjadi idgham kabir. Idgham kabir itu harokat bertemu harokat, pertemuan yang sama di lafad-lafad tertentu. Pada lafad atuhajuni asalnya atuhajunani, ni'ma asalnya ni'mama, ta'muruni asalnya ta'murunani, makanni asalnya makanani, ta'manuna asalnya ta'manuna. Nah ini namanya idgham di riwayat Hafs an Asim. Hanya itu saja ya, tidak banyak, dan ini pun terkadang kita tidak mempelajarinya juga tidak apa-apa. Karena di riwayat Hafs an Asim kebanyakan kita mempraktekkan idgham mislain shagir. Ya, idgham mislain. Nah, baru satu pembahasan idgham kita bahas, idgham mutamasilain shagir. Nah, untuk pembahasan idgham ini antum lihat di halaman
29. Ana cantumkan di situ. Poin kelima. Ya. Kaidah-kaidah untuk memahami hukum idgham. Pertama, pahami bab idgham dengan contoh-contoh. Ya, contohnya tadi sudah kita sampaikan. Ternyata secara contoh tidak semua huruf hijaiyah itu ada pertemuan huruf yang sama untuk di idgham mutamatsilin, hanya beberapa huruf saja. Kita hafalkan huruf apa saja yang ada di Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, dengan memahami sebab terjadinya idgham. Sebab terjadinya idgham itu ada dua. Pertama, dari pertemuan huruf. Bertemu dengan pertemuan huruf. Nanti ada 3, yang baru kita bahas cuma 1 saja, yaitu mutamatsilain. Nah, gimana nanti kalau ta bertemu dengan to bertemu dengan ta, namanya apa? Nanti ada yang dinamakan mutajanisain. Ada juga yang dinamakan mutaqaribain. Nanti kita belajar. Ya, kita baru mutamatsilain saja. Kemudian yang kedua, dilihat dari tanda baca sogir atau kabir. Jadi 2 huruf ini harus syarat idghamnya harus sogir riwayat Hafs an Asim, tidak ada yang kabir. Tidak ada yang kabir kecuali yang tadi yang kita sebutkan. Jadi kita fokus ke sogir saja untuk riwayat Hafs an Asim. Syarat idgham apa itu sogir? Sukun bertemu harokat, ingat-ingat. Nah, gitu. Kemudian terakhir, mengetahui cara membaca idgham. Ada nanti istilahnya kamil, ada nakis, ada gunnah, ada tidak gunnah. Gunnah tidak gunnah kita sudah belajar mana idgham yang gunnah, yang tidak gunnah di bab pertama. Contoh nun bertemu nun sukun bertemu yanmu, mim bertemu mim. Nah, itu semuanya gunnah, yang lainnya tidak ada gunnah. Mim bertemu ba bertemu dengan mim, itu gunnah. Nah, kemudian kamil nakis. Kamil huruf keduanya ditandai dengan tasydid ya. Kamil tandanya tasydid. Jadi kalau nanti ada tasydid di huruf kedua, antum sebutkan saja idgham kamil. Apa itu kamil? Sempurna. Maksudnya sempurna apa? Sempurna menghilangnya. Jadi si hurufnya itu hilang secara sempurna, tidak tersisa. Jadi huruf ba-nya hilang, huruf ta-nya hilang. Apa itu nakis? Tersisa. Apa itu tersisa? Tersisa maksudnya hurufnya tidak hilang semuanya. Nanti kita praktekkan ya di idgham mutajanisain atau di idgham mutaqaribain. Untuk idgham mutamatsilain yang tadi kita bahas, semuanya idgham kamil, tidak ada yang nakis. Makanya tadi anak enggak bahas ya. Semuanya idgham kamil. Jadi tidak ada yang nakis, sehingga semua huruf diberikan tanda tasydid. Antum lihat ba ada tasydid, ta juga ada tasydid. Kemudian ro semuanya ada tanda tasydid, semuanya sampai terakhir. Ya, karena semua idgham mutamatsilain itu pasti kamil. Pasti kamil. Semua idgham mutamatsilain pasti sogir kecuali tadi. Nah, ini atuhajunani ni imma ta'muruni makani ta'manna. Semua yang mutamatsilain pasti idgham kecuali 2 huruf. Qalu wahum alladzi yuwaswisu. Ya, intinya di pembahasan idgham ini, intinya kita membaca huruf tersebut dengan kita hilangkan masuk ke huruf berikutnya pada idgham mutamatsilain. Atau secara sederhananya gini, kalau ada 2 huruf kedua-duanya sama, pertamanya sukun, keduanya harokat, maka wajib idgham. Nah, gitu ya. Kalau kita data hurufnya ada beberapa huruf saja di Al-Qur'an, ba,
ta, dal sampai huruf ya, selainnya tidak ada. Tidak ada jim bertemu jim, ro bertemu zai bertemu zai, tidak ada di dalam Al-Qur'an. Itu saja Ikhwah ya yang bisa kita sampaikan untuk sesi yang kedua. Insyaallah nanti kita lanjutkan berikutnya di zuhur insyaallah, pada zuhur. Untuk pertanyaan dan lain-lain bisa antum simpan dulu, catat, nanti insyaallah di akhir-akhir mungkin ada pertanyaan atau bisa nanti disampaikan di grup ya ke para panitia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.